Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pencerdasan. Di sini saya akan menceritakan proses penyusunan cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Kegiatan ini saya lakukan di SD YPPK Santo Agustinus Bambu Pemali, Merauke. Ruang lingkup pendidikan sekolah dasar dan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hidup bertoleransi dalam keberagaman melalui pembiasan pendidikan karakter di sekolah. Ditulis oleh Yohanes Apelus PT SPD. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah kurangnya pemahaman peserta didik akan pentingnya pendidikan karakter, terutama tentang hidup bertoleransi dalam keberagaman, suku, bangsa, budaya, dan agama. Kurangnya pembiasaan dalam pembelajaran yang diterapkan guru mengenai sikap yang baik yang harus dilakukan siswa-siswi. Guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif seperti pemilihan model, media, dan metode belajar yang sangat membantu siswa agar lebih terbiasa bekerja sama dalam kelompok dan menghargai pendapat teman yang berbeda-beda. Praktik ini penting dibagikan karena saya berpikir kualitas dan output yang ingin dicapai oleh peserta didik tidak sebatas pada kemampuan literasi dan numerasi semata, namun karakter menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki anak bangsa di era modern saat ini, di mana pengaruh yang serius mengancam dari dunia nyata dan terlebih senyap di dunia maya bisa merusak karakter kepribadian anak bangsa jika tidak dilatih dan dibiasakan sejak dini. Maka penerapannya dapat kita lakukan dengan mempersiapkan perangkat pembelajaran inovatif sebagai berikut. 1. Dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, siswa sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, situasi, dan sampai dengan refleksi serta penutup. 2. Metode dan model pembelajaran lebih bervariasi. 3. Media dan alat bahan pembelajaran lebih inovatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian siswa-siswi tidak membosankan. 4. Proses pembelajaran lebih terstruktur. 5. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. 6. Saat proses pembelajaran berlangsung, siswa lebih fokus. 7. Pembelajaran lebih menarik. 8. Tercapainya tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktek ini yaitu saya menjadi fasilitator dalam pembelajaran di kelas, memperoleh bimbingan dalam proses penyusunan rencana pembelajaran pada PPL Aksi 1. Saya berdiskusi dan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pembelajaran PPL Aksi 1 bersama dosen, guru pamong, dan teman-teman mahasiswa. Melakukan revisi perbaikan rencana pembelajaran PPL Aksi 1 berdasarkan sharing dari hasil diskusi dan presentasi yang sudah dilakukan. Mengunggah perangkat pembelajaran PPL Aksi 1 ke dalam LMS. Melaksanakan PPL Aksi 1 berdasarkan perangkat pembelajaran pertama. Mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPL Aksi 1. Mengunggah video tanpa editing atau original pada LMS.
mengunggah video yang sudah diedit durasi 15 menit pada LMS, melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu sekolah yang menjadi tempat praktik saya bukan merupakan sekolah induk saya bertugas. Status saya di sekolah tersebut hanya meminjam kelas dikarenakan tempat tugas saya di daerah 3T yang tidak memungkinkan saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Membuat saya harus meminta izin kegiatan kepada Kepala Sekolah SD YPPK Santo Agustinus Bampu Pemali Merauke, Suster Monika Semarmata, SPD. Saya harus meminta izin kelas pada wali kelas Ibu Teresia Puji Rahayu, SPD. Kedekatan saya dengan para siswa belum terjalin baik. Oleh karena itu, saya perlu melakukan pendekatan lagi dengan para murid agar pada proses kegiatan relasi saya dan murid bisa terjalin dengan baik. Pada proses pembelajaran, banyak siswa yang absen sehingga proses kegiatan tidak dapat diikuti oleh seluruh siswa. Kesiapan peserta didik dalam proses pembelajaran masih kurang. Terlihat masih ada yang sibuk sendiri dengan teman, sehingga materi yang disampaikan tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini berdampak pada hasil evaluasi yang diperoleh siswa, di mana beberapa siswa masih memperoleh nilai standar di bawah KKM kelas yaitu 75. Oleh karena itu perlu dilakukan remedial. Kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang disajikan masih kurang. Hal ini dipengaruhi oleh media video dan gambar pada PPL 1 masih dirasa sulit merangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Untuk itu, kedepannya guru harus lebih selektif dalam pemilihan media pembelajaran. Keaktifan peserta didik dalam pembelajaran atau kelompok saat proses pembelajaran sudah terjalin baik. Namun karena guru belum terlalu mengenal karakter masing-masing peserta didik dengan baik, membuat kelompok yang dibuat tidak efektif dikarenakan ada satu kelompok yang siswa-siswinya semua super aktif, yang membuat hasil diskusi atau kerja kelompok tidak memperoleh hasil yang baik. Hal ini perlu diperhatikan guru agar ke depan guru perlu mengenal karakteristik siswa pada masing-masing siswa. Penerapan pembelajaran berbasis TIPEK sesuai tuntutan model pembelajaran abad 21 merupakan suatu hal yang baru. Hal ini membuat siswa-siswi belum terlalu terbiasa dengan proses pembelajaran yang ditetapkan di dalam aksi 1. Oleh karena itu, guru harus selalu menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang berbasis TIPEK. Yang terlibat pada PPL Aksi 1 yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran tematik yang bermuatan PKN dan IPS tentang keragaman suku bangsa. Guru sebagai fasilitator, dosen dan guru pamom sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL Aksi 1. Kepala sekolah dan guru kelas SD YPPK Santo Agustinus sebagai sekolah pinjaman untuk saya melakukan praktik pengalaman lapangan PPL Rencana Aksi 1. Rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Kemudian kameramen yang bersedia meluangkan waktu untuk merekod kegiatan Aksi 1. Pada aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan?
bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Pada langkah-langkah, saya menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP aksi 1. Kemudian, saya memilih dan menggunakan media. Yang ketiga adalah mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan. Strategi apa yang bisa dilakukan? Pada strategi, pemilihan model, media, dan metode pembelajaran yang tepat dan menarik juga sesuai karakteristik dan kebutuhan siswa, yaitu model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, media audio visual, video gambar, dan PPT tentang keberagaman suku, budaya, dan agama, dan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Bagaimana proses ini dilakukan? Proses pemilihan media pembelajaran yang berupa video harus mencakup materi yang sesuai tentang keberagaman suku, budaya, dan agama. Suara yang ditampilkan video harus jelas dan mudah dimengerti. Kemudian, proses pembuatan media atau PPT, gambar dan tulisannya harus jelas, singkat, dan mudah dimengerti, serta tampilan yang menarik untuk dibaca. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya atau materi yang diperlukan adalah kemampuan guru dalam mengoperasikan alat-alat seperti laptop, LCD, jaringan internet, dan pembuatan PPT, serta penggunanya. Mendapatkan dukungan dari Kepala Sekolah SD YPPK Santo Agustinus Bambu Pemali, dalam hal ini Suster Monica Sinormata, SPD. Berikut mendapat dukungan dari guru kelas 4C Ibu Teresia Puji Rahayu. Berikut membutuhkan kerjasama antara siswa dan teman-teman sejawat yang membantu pada saat pengambilan video. Materi referensi yang diperoleh dari internet dan terkait keanekaragaman suku, budaya, dan agama. Kita masuk yang terakhir, yaitu refleksi hasil dan dampak. Dalam refleksi hasil dan dampak, ada beberapa pertanyaan pengantar, yaitu bagaimana dampak dari hasil aksi dari langkah-langkah yang dilakukan. Apa hasilnya efektif atau tidak efektif? Hal itu mengapa bisa terjadi? Kemudian, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Kemudian, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Kita masuk pada dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan, yaitu penggunaan dari video pembelajaran dan presentasi slide. PPT sangat membantu pemahaman siswa terkait materi yang diajarkan tentang keberagaman suku, budaya, dan agama. Pemilihan model dan metode sangat efektif dilihat dari keaktifan siswa melakukan setiap kegiatan pembelajaran. Siswa mampu memberikan tanggapan dan jawaban di setiap diskusi kelompok. Semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian, tercapainya kegiatan sesuai dengan yang diharapkan. Apakah hasil efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya efektif karena pada peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Namun semua kegiatan ini tidak dapat diikuti oleh seluruh siswa dikarenakan banyak siswa yang absen, sehingga hal yang baik ini tidak bisa diperoleh oleh seluruh siswa dalam kelas 4C SD YPPK Santo Agustinus Bambu Pemali, Merauke. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan?
Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran. Rekan sejawat sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melakukan model pembelajaran yang telah saya lakukan, karena berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL Aksi 1 dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL Aksi 1. Berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan. Pengambilan video pada saat pelaksanaan proses pembelajaran PPL Aksi 1 belum optimal karena keterbatasan alat bantu, tripod, kamera, sehingga hasil rekaman video belum maksimal atau masih terlihat blur. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Untuk melaksanakan proses pembelajaran sehari-hari lebih tertib dan terstruktur. Peserta didik lebih tertarik dan fokus. Pembelajaran lebih bervariasi. Pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. Media dan alat bahan pembelajaran lebih inovatif. Sekian hasil best practice yang saya lakukan pada PPL Rencana Aksi 1 PPG dalam jabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih.